Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Ibu Pengawas PAI Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Ketua KKG PAI dan jajaran pengurus Kecamatan Cilacap Utara, dan yang kami hormati guru PAI Kecamatan Cilacap Utara. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya. Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang terpilih yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Bulan Ramadan ini dipenuhi dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan amal ibadah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mari kita jaga setiap tubuh kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mengikis pahala kita di bulan Ramadan ini. Salah satu bagian tubuh yang rentan untuk mudah bermaksiat adalah lisan. Terkadang kita lupa atau tidak sadar telah mengucapkan kalimat yang tidak baik. Sebagai contoh yang sedang marak akhir-akhir ini adalah perbuatan saling mencela atau memanggil panggilan yang tidak seharusnya atau bullying. Baik itu dilakukan secara langsung maupun lewat media sosial di kalangan anak-anak sampai dewasa. Padahal di dalam Islam kita dilarang untuk mengolok-olok atau menghina orang lain karena pengetahuan yang kita miliki itu terbatas. Kita tidak tahu bagaimana kelak kedudukan dan nasib seseorang ke depannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhum wala talmisu anfusakum wala talbasu bil alqab bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman wa man lam yab fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas merupakan larangan untuk melakukan ejekan atau hinaan atau celaan atau panggilan yang tidak seharusnya terhadap orang lain. Karena ketika kita mengejek atau menghina orang lain, hal tersebut sama saja seperti mengejek atau menghina diri kita sendiri. Melalui ayat ini Allah mengajarkan etika untuk melarang suatu kaum untuk tidak mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa saja orang-orang yang diolok itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang mengolok. Salah satu bentuk mengolok-olok adalah memanggil dengan seseorang dengan panggilan yang tidak disukai oleh pemiliknya, serta ia merasa dihina dan dicela dengan panggilan tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa alat balasan bagi orang-orang yang suka mencela? Kalau kita melihat di dalam surat Al-Humaza yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazah
alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma ahladah kalla la yumbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadah allati tattali 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Pada ayat tersebut, ayat 1 mengatakan, celakalah setiap pengumpat laki pencela, kemudian yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yang ketiga, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yang keempat, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi balasan bagi orang-orang yang mencela adalah neraka hutomah. Neraka hutomah itu isinya orang-orang yang mencela dan suka mengumpulkan harta. Bagi orang-orang yang mencela akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah yang apinya membakar sampai ke hati. Naudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga setiap bagian tubuh kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.